Banyak orang yang bisa bekerja, namun hanya sedikit yang bisa menikmati pekerjaannya. Seseorang yang tidak bisa menikmati pekerjaannya, setiap hari akan merasa diburu waktu dan tidak jarang merasa lelah dan bingung apa yang sebenarnya dikejar dalam hidupnya. Di era disrupsi teknologi saat ini, perasaan tidak nyaman tersebut semakin bertambah karena kita bisa dengan mudah melihat pencapaian orang lain dengan sekali klik. Kemudian akan timbul rasa iri dengki, merasa tidak cukup, dan akhirnya menghakimi diri sendiri. Akar dari permasalahan tersebut ada satu, kita tidak mengenal diri sendiri dengan baik. Mengenal diri sendiri, bagaimana caranya? Kita bisa belajar dari seorang tokoh. Di Indonesia, ada satu tokoh inspiratif yang selalu menyuarakan betapa pentingnya mengenal dan mencintai diri sendiri. Dia adalah Marissa Anita. Cantik, pintar, selalu ceria, dan penuh passion adalah kata-kata yang cocok untuk menggambarkan seorang Marissa Anita. Ia dikenal sebagai sosok inspiratif karena sebagai seorang public figure di dunia entertainment di era digital ini, ia justru memilih untuk tidak memiliki akun media sosial seperti Instagram. Dalam setiap kesempatan, ia seringkali bercerita bagaimana ia menjalani kehidupan dengan lebih tenang, mindfulness, dan go with the flow. Salah satunya adalah melakukan digital minimalism, choosing a focused life in a noisy world. Sesuatu yang sangat langka di era saat ini. Baca deh ininya. Choosing a focused life in a noisy world. I don't have to even explain. Jelas kan? Jadi sejak gue berhenti sosial media, gue jadi lebih fokus pikirannya. Kalau kerja tuh jadi lebih dalam, lebih detail, karena gue nggak distract dengan hal lain seperti sosial media. Gitu sih, Dev. Wanita kelahiran 29 Maret 1983 ini memulai karirnya sebagai seorang jurnalis. Ia kemudian sukses berkarir sebagai seorang presenter hingga pada akhirnya memutuskan untuk terjun ke dunia peran. Selain itu, Marissa Anita dikenal publik sebagai aktris sekaligus presenter yang cerdas. Perempuan ini memang hobi membaca buku dan menuliskan pemikirannya. Sebagai seorang aktris, namanya kian dikenal di dunia seni peran tanah air usai kesuksesannya memerankan berbagai tokoh di sejumlah film layar lebar. Marissa Anita merupakan seseorang yang telaten dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaannya. Ia selalu mencatat agenda apapun yang ia lakukan di dalam buku hariannya. Ia senang melakukan journaling. Lewat perannya di Ali dan Ratu-Ratu Queens, Marissa Anita meraih Piala Citra Festival Film Indonesia sebagai pemeran pendukung perempuan terbaik tahun 2021. Marissa Anita juga merupakan lulusan S2 Jurnalistik jurusan Digital Media dan Society serta meraih gelar Master of Media Practice di Universitas Australia. Sikapnya yang ramah, friendly, dan respect terhadap orang lain juga membuat orang nyaman berada di sekitarnya. Dalam sebuah blog pribadinya, ia menuliskan bahwa menjadi seorang jurnalis membuat Marissa Anita mencintai negeri ini. Meskipun telah memiliki sejumlah prestasi, ia terus mengembangkan diri, belajar hal-hal baru dari media massa ke dunia layar lebar, kemudian ke media digital seperti YouTube. Sebagai seseorang yang memiliki passion dalam bercerita, ia memiliki akun YouTube Great Mind agar bisa menjangkau kaum milenial mengenai topik-topik bagaimana menjalani kehidupan dengan baik. Tidak hanya itu, Marissa Anita bersama rekan yang lain juga melakukan diskusi bersama melalui podcast. Terlibat dalam suatu perfilman di Indonesia dan bekerja sama dengan baik juga menunjukkan adanya sikap kolaboratif pada dirinya. Di era digital ini, kita seperti dihujani ribuan informasi yang akhirnya membuat kita ragu dan tidak fokus terhadap apa yang kita kerjakan. Dari Marissa Anita, kita bisa belajar bahwa apapun yang akan kita lakukan dalam hidup ini, termasuk bekerja sebagai seorang ASN, harus dimulai dari bagaimana kita mengenal dan mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Dengan begitu, kita akan memiliki fokus yang lebih jelas, membuat kita lebih passionate, dan pada akhirnya kita bisa menikmati pekerjaan. Sebagai ASN yang berakhlak, mulailah untuk menghargai dirimu sendiri.
Performa kerja terbaikmu dimulai dari cintamu terhadap diri sendiri. Jangan sampai kita hanyut dalam derasnya arus digitalisasi. Kenali diri, pahami tujuan untuk menuju ASN berakhlak. Kebanggaan profesi bukan karena seberapa besar materi, tapi seberapa banyak bisa mengabdi. Mari menjadi ASN berakhlak yang bangga melayani bangsa.